Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat keimanan, keislaman, begitu pula nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling baik sepanjang zaman dan menjadi panutan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Para ibu, bapak dosen, dan teman-teman yang saya banggakan, kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah pendek yang berjudul Puasa Membentuk Manusia Bertakwa, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa merupakan tuntunan teologis bagi umat manusia. Puasa bukan hanya milik umat Islam, tetapi hampir seluruh agama menyerukan umatnya untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Selanjutnya, tujuan utama dari puasa adalah menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Lalu, apakah semua orang yang berpuasa dapat mencapai derajat takwa? Dalam potongan ayat ini dipergunakan kata la'alla yang menunjukkan harapan agar orang yang berpuasa itu dapat mencapai derajat takwa. Hanya saja, harapan ini bisa saja terwujud dan bisa juga tidak terwujud. Artinya, kemungkinan orang yang berpuasa bisa mencapai derajat takwa, bisa juga tidak mencapai derajat takwa. Hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensinyalir jauh sebelumnya bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, sebagaimana sabda Rasulullah, Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jau'i wal atashi. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Lalu, siapa orang yang berpuasa yang dapat mencapai derajat takwa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah menjelaskan kriteria dan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagai derajat yang paling mulia. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, minimal ada 4 unsur dalam diri orang yang bertakwa. Yang pertama, kemampuan untuk menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, kemampuan diri untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kemampuan diri untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, kemampuan diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat unsur dalam takwa ini dapat terwujud dengan melalui ibadah puasa, sebagai ibadah yang melatih diri untuk menahan diri. Bahkan puasa tidak hanya cukup untuk menahan diri, tetapi sebaiknya juga berpegang teguh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang makna menahan diri dalam pelaksanaan ibadah puasa.
Minimal ada 6 hal yang harus ditahan selain menahan hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih. Yaitu yang pertama, menahan pandangan untuk tidak melihat hal-hal tercela. Kedua, menahan lidah untuk tidak mengucapkan perkataan sia-sia. Ketiga, menahan pendengaran dari hal-hal yang dibenci agama. Keempat, menahan anggota untuk tidak melakukan dosa. Kelima, menahan diri untuk tidak makan berlebih-lebihan, sekalipun itu makanan halal. Keenam, hendaknya seseorang berada di antara harap dan cemas tentang diterima atau tidaknya puasanya. Ketika orang yang berpuasa mampu menahan diri dari 6 hal dan dari hal-hal yang membatalkan puasa serta melaksanakan rukun-rukunnya, maka kriteria orang bertakwa dapat diwujudkan melalui dengan puasa yang dilakukan. Dan pada saat itu, harapan untuk mencapai derajat takwa dapat terwujud melalui ibadah puasa. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekian ceramah pendek dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.